kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, terima kasih sudah berkenan rawuh Pak di tempat kami. Bapak SBY, bagaimana perasaannya Pak bisa hadir di tasyakuran atau resepsi pernikahan dari Kaisang dan Erina? Apalagi ini sangat megah sekali ya Pak ya? Ya, tempatnya spesial juga Pak, di Pura Mangkunegaran. Mbak Intan, Mas Budi, saya bersyukur dan ikut berbahagia mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadiri acara yang sungguh bersejarah dan penting malam hari ini, pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Saya juga senang karena saya juga mengajak Mas AHY dengan Mbak Anissa serta Mas EBY dengan Mbak Alia, keluarga besar kami, dan juga bersama-sama kebetulan Pak Khairul Tanjung dengan Ibu Anita, Mbak Putri dengan Mas Andra. Alhamdulillah, saya bahagia dan saya senang sekali datang di tempat ini. Oke, luar biasa Pak. Ini kita tahu Bapak kan cukup dekat juga dengan keluarga Bapak Presiden Jokowi. Ada kesan-kesan tertentu nggak Pak dengan Pak Jokowi dan atau terutama dengan Sohibul Hajat nih, Mas Kaisang nih? Iya, tentu dengan Pak Jokowi kami memiliki hubungan yang baik. Mungkin tidak selalu diketahui oleh pers ya, karena kami sama-sama. Saya pernah mengemban amanah memimpin negeri ini, beliau sekarang mendapatkan tugas untuk memimpin kita semua. Dan hubungan baik itu terjaga. Saya juga dulu kepada ibunda beliau yang telah wafat, dengan Ibu Ani almarhumah, juga memiliki hubungan baik, beberapa kali ketemu. Dengan Mas Kaisang ini ada sesuatu yang tidak pernah saya dan keluarga melupakan. Ketika almarhumah Ibu Ani dipanggil oleh Allah di Singapura, waktu itu Mas Kaisang sedang studi di Singapura. Mas Kaisang sempat mengikuti sholat jenazah untuk almarhumah Ibu Ani. Saya tidak pernah melupakan, oleh karena itu ketika Mas Kaisang datang ke Cikeas beberapa saat yang lalu mengantarkan undangan, tentu bagi saya bagus untuk membalas kebaikan Mas Kaisang dan sekaligus menjaga silaturahim saya dengan Pak Jokowi beserta keluarga. Luar biasa, jadi ada kesan yang begitu membekas ya Pak ya tentang sosok Mas Kaisang sendiri ya. Betul ya. Begitu melekat ya. Dan ternyata surprise Mas Kaisang sendiri yang mengantarkan undangan itu ke Pak SBY. Ada cerita nggak Pak mengenai? Saya berdiskusi sama beliau meskipun muda, karena saya selalu menempatkan pemimpin muda, tokoh muda yang perlu juga kita berikan jalan, kita berikan peluang suatu saat juga berbakti untuk negeri ini dengan posisi yang insya Allah terhormat dan baik. Saya berdiskusi urusan memajukan olahraga. Saya akan mendirikan dan membina bola voli. Lavani ya Pak? Ya alhamdulillah prestasinya bagus. Nah Mas Kaisang ini membina olahraga sepak bola. Jadi kita sedang senang berdiskusi waktu itu bagaimana olahraga di Indonesia bisa kita majukan lagi. Oke, nah ini mungkin juga saya sangat penasaran mewakili pemirsa juga. Pada saat pengantaran undangan kepada Bapak SBY, kita berbicara mengenai Kaisang, melihat love story dari Bapak SBY yang bisa dikatakan unconditional love, sempat tidak Kaisang menanyakan wejangan nih, Pak SBY ini biasanya kalau berumah tangga itu baiknya seperti apa, atau memberikan wejangan gitu Pak? Meskipun secara eksplisit tidak begitu, tapi saya tahu Mas Kaisang juga menyampaikan hajatnya untuk menikah dengan Mbak Erina. Otomatis saya memberikan pandangan begini, Mas Kaisang, doa saya, harapan saya nanti perkawinannya abadi, berbahagia dengan Mbak Erina, dan saya doakan pula setelah berumah tangga, kariernya, profesinya bertambah sukses. Itulah yang kami bicarakan antara lain waktu bertemu beberapa saat yang lalu di Cikeas. Oke, jadi memang definisi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Terakhir Pak SBY, mungkin bagaimana kesannya tentang Pura Mangkunegaran sendiri yang kemudian kita lihat ini tidak sekedar pernikahan Pak, tapi juga kita lihat ada nuansa budaya, nuansa elegannya, sejarah bangsa kita. Bagus karena saya kira Indonesia, apalagi masyarakat Solo dan Jogja, Jawa Tengah mengenal sejarah dari keraton ini, Mangkunegaran ini, dan saya salut pada Pak Jokowi yang juga mengangkat ataupun mendasarkan pada kelangsungan adat
tradisi dan budaya yang baik. Ya. Jadi menurut saya itu yang perlu saya berikan apresiasi. Oke, yang terakhir Pak SBY mungkin bisa diberikan pesan-pesan kepada Kaisang dan juga Erina sekali lagi sebagai orang yang kalau kita lihat kisah cinta Pak SBY dengan Ibu Ani ini tentu saja menginspirasi kita-kita Luar yang biasa muda-muda. sekali. Baik, untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina, saya selaku orang tua tentu punya pengalaman berumah tangga dengan almarhumah Ibu Ani dulu. Harapan saya sebagai orang tua kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina adalah ada 3 tiang yang baik untuk mengokohkan rumah tangga dan perkawinan. 1, love, ikatlah dengan cinta. Yang kedua, share, berbagi, suami dan istri dan putra-putrinya kelak. Kemudian care, saling peduli, saling mengasihi dan semuanya menuju ke masa depan rumah tangga yang baik. Jadi love, care, and share. Itu doa saya dan mudah-mudahan dengan itu semua kokoh abadi perkawinan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Love, care, and share. Dengar tuh ya Mas Budi ya. Siap, Sudah saya dicamkan masih ya. Semoga sama juga nanti. Amin, amin. Amin. Dapat doa langsung dari Pak SBY juga buat Mas Budi ya. Jadi nggak cuma Mas Kaisang yang dapat Mas Budi juga wejangan dan dapat dapat. doa, saya ikut kecipratan doa nih Pak SBY. Emang Insya Allah, harus amin. deket-deket Pak SBY terus supaya dapat doa dan berkahnya. Terima kasih Pak SBY atas Terima kasih banyak, Bapak. perbincangan dan waktunya Terima kasih. bagi CNN Indonesia dan Selamat Transmedia. menikmati malam Terima kasih ini. juga mengundang saya dalam acara ini. Matur sembanuan Thank Pak you. SBY, Terima selamat kasih. menikmati resepsi makan malam pada malam hari ini. Kita kembali ke studio.